Oke, kita ketemu lagi ya di pertemuan praktikum. Dan kali ini kita akan belajar tentang konfigurasi initial switch setting. Gitu ya. Jadi akan belajar mengkonfigurasi dari initial switch setting atau basicnya lah seperti itu, teman-teman. Filenya sudah bisa dibuka ya, dan kita tata dulu untuk lembar kerja kita. Di sisi kiri seperti biasa topologinya. Di sisi kanan adalah objektif sama instruksinya. Nanti kita ikuti instruksinya yang ada di sini. Kemudian untuk latihan kali ini, kalau teman-teman perhatikan di bagian kanan, nah di sini ya, di bagian kanan bawah, saya arahkan di sini. Nah, di sini ada completion-nya. Nah, harapannya completion-nya adalah 100%. Ini baru 0% karena kita belum mengerjakan. Ya, jadi kita pantau ini juga nih. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, kembalikan ke lembar kerja seperti biasa. Kemudian objektif kita disuruh untuk ini nih, part 1, 2, 3, 4, 5 terkait dengan tugas-tugas kita. Dan nanti ada instruksinya. Yaitu memverifikasi default setting switch configuration, configure basic switch, configure MOTD ya, message of the day banner, kemudian menyimpan konfigurasi ke NVRAM, kemudian mengkonfigurasi S2. Nanti kita akan lakukan semua, teman-teman ya. Jadi bertahap. Nah, kebetulan karena ini kita masih latihan, diberikan instruksinya. Nah, nanti ketika sudah ujian atau sudah terbiasa, otomatis nanti cuma dikasih clue saja di situ. Oke, gitu ya. Kita akan mulai. Oke, yang pertama adalah instruksinya adalah part 1 ya. Kita memverifikasi default switch configuration. Step 1 yang pertama adalah kita enter atau masuk ke privilege execution mode atau privilege mode yang kemarin kita sudah bahas ya. Nah, di sini tinggal Anda ikuti aja di sini, klik S1 kemudian dan CLI tab press enter. Jadi klik S1-nya. Kemudian CLI tab ya, di sini sudah muncul, kemudian enter. Nah, teman-teman sudah masuk ke bagian command line interpreter-nya dari switch. Ingat, ini digunakan untuk mempermudah ya. Karena kalau realnya kan kita harus pakai kabel konsol, harus masuk konsol dan seterusnya. Jadi itu untuk mempermudah saja. Klik, kemudian CLI, enter. Dan kalau teman-teman perhatikan, di sini sudah langsung otomatis masuk pada user mode di sini nih. Nah, user mode ya, ada simbolnya. Padahal kalau kita tahu harusnya ini ada keamanannya ya, ada keamanannya. Nah, cuman di sini belum dikasih keamanan. Nanti next kita akan kasih keamanannya terkait dengan itu. Oke, kita sudah eksekusi yang di bagian A. Oke, kemudian kita disuruh masuk ke privilege mode. Gini ya. Kemarin sudah tahu komennya untuk masuk ke situ. Oke, yaitu menggunakan command enable ya di sini ya. Nah, kita ketikkan saja enable ya. Oh, ini caps lock-nya hidup. Kita matikan enable, ena, tab ya, otomatis lengkap. Tab pakai di keyboard ya, ada kan tabulasi di sini ya. Nah, otomatis melengkapi, atau teman-teman juga boleh singkat sebenarnya ya. Tetapi karena komennya minta lengkap, kita kasih lengkap dulu. Kita enter. Nah, otomatis sudah masuk di bagian privilege mode ya, privilege execution mode atau privilege mode. Nah, tetapi sayangnya ketika kita enable juga belum ada proteksinya nih, belum ada passwordnya. Nanti kita setting ya, kita konfigurasi juga. Selanjutnya kita masuk ke step 2, yaitu kita suruh mempelajari isi dari examine the current switch configuration. Kita mempelajari, mengecek isi dari current configuration, yaitu konfigurasi yang saat ini. Nah, kebetulan di switch atau katalis atau router, konfigurasi yang jalan saat ini atau yang tersimpan saat ini itu disimpan di ini namanya running config ya, running config. Dan running config, ingat ya, dan running config itu disimpan di RAM, random access memory. Kita tahu sifat RAM kalau listrik, kalau misalkan nih kita lagi konfigurasi, sudah konfigurasi banyak, listrik mati atau restart, maka konfigurasinya hilang, running config-nya isinya hilang. Kenapa? Karena nyimpannya di RAM. Gitu ya. Nah, biar aman, nanti menyimpannya setelah running config sudah dikonfigurasi, maka harus disimpan di namanya NVRAM atau non volatile RAM. Nah, ketika disimpan di sini, otomatis namanya
startup config. Nah, inilah yang akan di loading atau di load ya, atau di load pertama kali ketika switch dihidupkan atau router dihidupkan. Gitu ya. Oke, kita cek dulu di sini show running config. Kalau mau lengkap ya, show run gini aja step. Saya pakai tabulasi di keyboard otomatis lengkap. Atau bisa disingkat sebenarnya dengan shrun. Ini boleh juga. Ya, saya enter di sini. Nah, ketika muncul ini saya pakai spasi untuk memunculkan semua sisanya dulu. Nah, ini saya spasi dulu sampai selesai. Nah, sampai ini selesai berarti sudah muncul di atasnya. Maka saya scroll ke atas. Nah, di sini. Nah, kelihatan ya. Berarti dari ini show run, ini isinya. Nah, sampai sini. Nah, ketika kita mengetikkan show run, kita ditanya di sini teman-teman. Nah, perhatikan pertanyaannya adalah berapa banyak fast Ethernet yang tersedia di switch. Nah, kita tinggal cek aja di sini fast Ethernet nih. Nah, 1 sampai 24, berarti ada 24. Berapa banyak giga Ethernet yang tersedia interface-nya di switch? Nah, ini ada 1, ada 2. Berarti ada 2 giga Ethernet. Kemudian what is range value show for VTY lines? Nah, ini VTY lines mana? Nah, di sini. VTY lines. Nanti saya jelaskan ketika pada materinya, tapi secara singkat VTY lines digunakan atau digunakan untuk masuk ke dalam switch atau router via remote. Ya. Masuk atau mengkonfigurasi switch atau router nanti via remote. Remote itu berarti jarak jauh. Contoh, kita ingin mengkonfigurasi switch atau router yang di kantor kita di A, tetapi posisi kita di rumah di B. Nah, kita bisa remote. Nah, salah satunya adalah VTY lines-nya harus diaktifkan. Nah, VTY line di sini kalau kita lihat di sini ada 0 sampai 4. 0 sampai 4 kalau dihitung berarti ada 5 ya, ngitungnya dari 0. 0, 1, 2, 3, 4. Berarti ini ada 5. Kemudian ini juga diaktifkan 5 sampai 15. Berarti totalnya ini sebenarnya gabungan. Berarti ada 16 line yang aktif. Artinya apa, Pak? Kalau cuma yang diaktifkan ini saja, maka pada waktu bersamaan ada memungkinkan 5 user yang bisa on atau remote. Ya. Tetapi ini ternyata ini diaktifkan dan ini juga diaktifkan. Sehingga 0 sampai 15. Kalau 0 sampai 15 berarti ada 16 line atau jalur yang memungkinkan untuk dikoneksikan ya di remote gitu ya. Oke, kemudian perintah apa yang digunakan untuk melihat konten isi dari NVRAM? Nah, perintah yang digunakan adalah sama ya, show. Kalau running config adalah melihat isi yang saat ini kita konfigurasi dan menyimpannya di RAM. Kalau NVRAM namanya adalah ini ya, tadi ya, startup config, maka show STAR tab gitu aja, pakai tabulasi. Bayangin kalau tabulasinya nggak ada, kita mungkin kadang agak typo ya, atau tipe untuk mengetikkan. Nah, maka pakai tabulasi lebih aman. Kita enter. Nah, munculnya adalah startup config is not present. Artinya belum ada yang disimpan di dalam NVRAM atau non-volatile RAM. Oke, ingat-ingat ya teman-teman ya. Dalam konfigurasi itu, ketika kita melakukan konfigurasi itu menyimpannya di running config. Disimpan di RAM. Sifat RAM, kalau misalkan terjadi restart atau mati, maka konfigurasi yang tadi kita lakukan hilang. Maka ada amannya secara berkala atau misalkan config-nya sudah kita lakukan, maka disimpan di sini. Ya, simpan di sini. Cara menyimpannya gimana? Nanti pakai perintah copy. Copy running config spasi startup config. Nanti kita juga akan lakukan itu. Oke, kita masuk ke part 2 dulu ya. Oke. Create a basic switch configuration. Kita disuruh membuat basic configuration. Yang pertama adalah assign a name to a switch. Memberikan nama ke switch ya, memberikan nama ke switch. Switch-nya di sini kan namanya masih default ya, switch gitu. Maka semua switch namanya akan sama nih, ini default bawaan. Maka kalau teman-teman lihat di topologi, ini ada S1, S2, maka kita nanti ganti hostname-nya atau namanya menjadi S1, S2. Untuk memudahkan kita.
gitu ya. Maka kita masuk ke S1 tadi, klik lagi ya, masuk ke CLI. Kemudian jangan lupa masuk ke global configuration ya, di mana kita bisa mengkonfigurasi secara global di situ dengan perintah configure terminal. Ini perintah lengkap. Boleh singkat Pak? Boleh ya. Di sini saya masih kasih singkat ya, conf spasi T. Singkatan dari configure terminal. Ya, kalau mau lengkap sama ya. Ini tab T, ini tab. Sama ya teman-teman ya. Enter. Masuk ke config. Ya, sama ya. Posisinya kita sudah di global configuration. Kemudian ganti namanya dengan nama S1. Nah, perintah untuk merubah nama adalah hostname. Maka kita ketikkan host tab. Nah, kemudian S-nya besar, kemudian 1. Kemudian kita enter. Oke, kalau berhasil maka yang tadinya suite di sini akan berubah menjadi S1. Dan jangan lupa ketika ini sudah sesuai, teman-teman bisa lihat kalau di sini completion-nya naik ya menjadi 6%. Lumayan lah ya, naik sedikit. Nanti kita akan kerjakan semua yang ada di sini. Oke, itu adalah perintah untuk merubah nama ya, diingat-ingat. Kemudian step 2 adalah mengamankan akses to console line. Yang saat ini kita lihat ini namanya console line, teman-teman. Pertama kali kita klik itu namanya console line yang masuk ke konsol. Yang sebelum kita masuk ke dalam privilege mode ya. Bahkan kita klik di sini, nah ini konsol namanya. Cuman ketika tadi pertama kali kita masuk, kita belum mengamankan, tidak ada passwordnya, maka kita amankan. Yaitu dengan memberikan password. Maka posisinya sudah sesuai ya, configure terminal, sudah pada config ya, posisinya sama di sini. Ya. Selanjutnya perintahnya adalah kita masuk ke line console dulu. Nah, line console karena kita ingin mengamankan konsol, maksudnya ke line console. LI tab ya, otomatis lengkap, kemudian CON tab, kemudian 0. Artinya yang bisa masuk di line console cuman 1, 0 ya, cuman 1 di situ. Kemudian enter. Kalau Anda perhatikan di sini config line. Tapi line-nya adalah line console 0 itu tadi. Kemudian kita kasih password. Pass tab, kemudian let me in. Di bagian let me in ini harus lengkap ya, karena ini adalah password yang kita pinginkan. Ini terserah kita sebenarnya, misalkan rahasia, A, B, C, D, E, F, kemudian nama temennya, dan seterusnya. Boleh ya. Yang ini bukan perintah, tetapi ini adalah isian dari passwordnya. Let me in. Kemudian enter. Nah, selanjutnya setelah dikasih password, jangan lupa perintah ini, login. Ini ya. Ini digunakan untuk mengaktifkan password yang barusan dibuat. Kita enter. Oke, kemudian kita exit ya, kita coba. Exit, kemudian kita exit. Exit lagi di sini. Nah, di sini teman-teman. Jadi ketika kita masuk, inilah konsol ya. S1 console 0 is now available. Nah, di sini kalau kita enter, nah dia minta password. Kalau tadi yang pertama kan tidak ya. Sekarang minta password dan kita isikan passwordnya, yaitu let me in. Klikkan di sini, kemudian teman-teman bisa ketikkan let me in. Let me in. Jangan diharapkan ada jumlah karakter yang terlihat ya, atau bintang-bintang ya. Jadi itu ketikan saja, kemudian enter. Nah, saya sudah masuk. Justru ketika tidak terlihat karakternya atau bintang-bintangnya itu malah lebih aman karena jumlah karakternya tidak terbaca oleh orang lain. Ya, gitu. Oke, selanjutnya ini kita sudah verify ya. Sudah verify, ternyata sudah ada passwordnya. Kemudian tadi teman-teman, sekarang kita disuruh men-secure privilege modenya. Privilege modenya disuruh mengamankan. Kalau kita enable kan belum ada nih. Nah, belum ada passwordnya, kita exit dulu. Nah, ini let me in. Nah, untuk masuk ke privilege mode, kita bisa amankan juga dengan password.
Nah, posisinya kita masuk ke enable dulu ya, kemudian conf t ke global configuration ya, masuk ke config di sini. Kemudian untuk mengaktifkan di privilege mode itu ada dua model, tapi kita yang satu model dulu ya, yaitu enable password baru spasi password yang diinginkan. Jadi perintahnya adalah ena tab kemudian pas tabulasi. Enable password. Kemudian ini agak C1 dolar C0 ya. C1 simbol dolar, mana saya cari, nah dolar C0 belakang 0 ya. Kemudian enter. Nah, sudah ya di sini ya. Completionnya masih 18%. Nah, ini kalau kita menggunakan enable password. Nanti ada satu model lagi setelah ini, nanti kita cek ya. Kita exit dulu di sini. Nah. Kemudian kita verify dulu, kita exit dulu. Oke, kemudian kita enter. Password pertama itu untuk masuk konsol, maka let me in. Enable ya. Kemudian enter. Ini adalah password untuk masuk ke privilege mode. Jadi passwordnya double teman-teman. Di konsol dikasih password, di privilege dikasih password, sehingga lebih aman. Passwordnya sebisa mungkin nggak sama ya, jangan sama ya. Nanti kalau ketahuan semua gitu kan. Nah, silahkan diklik ketikan ini. C1 dolar, mana dolarnya? Nah, C0. Nggak kelihatan jumlah karakternya, ketik aja enter. Dan kita sudah masuk di sini. Sudah masuk di privilege mode. Oke, jadi password ini sudah berjalan, gitu ya. Selanjutnya untuk step 6. Nah, di sini sama nih teman-teman. Configure encrypted password to secure access to privilege mode. Nah, ini modelnya sama dengan yang step 4 ya. Tetapi step 4 menggunakan enable password, sedangkan di privilege mode menggunakan enable secret. Bedanya apa Pak? Bedanya kalau kita menggunakan enable secret, otomatis ini kan passwordnya ya, otomatis terenkripsi. Sebagai contoh, kita show run. Nah, show run untuk melihat running configuration-nya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini enable passwordnya kelihatan nih, C1 dolar C0. Kenapa? Karena dengan menggunakan enable password, password yang dimasukkan itu tidak terenkripsi, teman-teman. Maka dia minta yang dienkripsi. Ini ya. Oke, kalau sudah maka kita kasih ya, kita masuk ke conf t dulu, masuk ke configure terminal ya. Kemudian enable secret, it's a secret ya. Enable secretnya adalah perintah, it's a secret adalah password teks yang diinginkan. It's a secret. Ini ya teman-teman ya. Kemudian enter. Oke, kemudian kita exit ya. Nah, kita exit lagi. Oke, kita verifikasi. Jangan lupa ini password console line 0 yaitu let me in. Kemudian enable. Nah, ketika teman-teman enable, teman-teman masih ingat ya, ada yang C1 dolar C0 dan ada yang it's a secret. Nah, kita coba yang atas dulu. Saya ketikkan di sini C1 simbol dolar C0. Saya enter. Tidak mau. Jadi kita nggak bisa masuk dengan password ini. Jadi masuknya password apa Pak? Yang ini. Oke, saya ketikkan yang ini ya. It's a secret. Saya enter. Mau teman-teman. Artinya apa? Artinya kalau ada dua, enable passwordnya dikasih dan enable secretnya dikasih, maka otomatis yang enable passwordnya tidak berfungsi, yang berfungsi adalah enable secret.
karena lebih aman secara security. Jelas ya? Nah, bedanya apa Pak di konfigurasi? Kita show, run. Nah, teman-teman bisa lihat nih. Enable passwordnya tidak terenkripsi, tetapi enable secretnya, nah ini terenkripsi nih. Kita nggak bisa baca. Karena padahal ini adalah enkripsi dari it's a secret. Makanya kalau ada dua, ini diaktifkan, maka yang digunakan adalah enable secret. Jelas ya? Oke. Kemudian untuk step 7 sudah ya, show run sudah kita verifikasi. Nah, Pak, di sini ada beberapa password mungkin yang kelihatan ya. Misalkan di sini ini Pak, ini line console-nya juga kelihatan nih Pak, nggak dienkripsi. Maka di step 8 kita disuruh mengenkripsinya. Disuruh mengenkripsikan. Karena di sini masih kelihatan nih. Jadi kalau ada user melihat ini, wah saya tahu password konsolnya adalah ini. Maka harus kita enkripsi. Nah, perintah enkripsi adalah ini, service password encryption. Posisinya di global configuration. Maka kita masuk dulu di conft, kemudian share, saya ketik share ya, tab, otomatis service, saya ketik PAS, tab, password encryption. Sudah lengkap, tinggal enter. Oke, exit, kemudian show run. Kita cek ketika kita mengeksekusi service password encryption, maka semua password akan dienkripsi. Ini otomatis sudah dienkripsi ya, enable secretnya sudah dienkripsi, enable passwordnya juga dienkripsi. Akhirnya ya nggak kelihatan vulgar. Bahkan yang di bawah, yang di line console, nih line console 0 juga sudah dienkripsi. Sehingga kalau ada user masuk di sini atau kelepasan bisa masuk di sini, minimal passwordnya nggak kelihatan. Gitu ya teman-teman ya. Selanjutnya di part 3 ya, kita disuruh mengkonfigurasi MOTD. MOTD adalah message of the day, yaitu pesan yang muncul ketika kita pertama kali masuk ke dalam konsol. Ya. Oke, perintahnya adalah ini. Ini adalah perintahnya, kemudian ini adalah isi dari teksnya yang mau diisikan. Sebenarnya bebas teksnya ya, cuma nanti kita pakai yang ini saja. Oke, kita harus masuk di global configuration dulu, ingat-ingat ya, conft. Mulai saya sering singkat biar teman-teman terbiasa. Kemudian perintahnya adalah banner MOTD, MOTD ya, BAN tab MO tab. Udah selesai, tinggal teksnya yang diinginkan dimasukkan. Misalkan ini, saya copy aja deh. Ctrl C. Kemudian di sini klik, kemudian paste di sini. Nah, otomatis muncul. Nah, otomatis teks inilah yang akan muncul ketika kita pertama kali masuk ke dalam konsol. Ya. Oke, kita enter. Sudah selesai. Kemudian kita cek exit ya. Kemudian exit. Nah, teks ini muncul di sini teman-teman. Nah, ya sudah sesuai ya. Teksnya apakah harus itu Pak? Tidak, terserah teman-teman. Kalau apalagi teman-teman yang mengkonfigurasi ya. Cuman ini saya sampelkan saja. Oke, kita masuk dulu ke sini, ke konsolnya ya. Let me in, jangan sampai lupa. Enable-nya adalah it's a secret, bukan Cisco-nya ya. Nah, kita sudah masuk di sini. Kemudian selanjutnya kita disuruh menyimpan. Verifikasi untuk menyimpan tadi, kita show run dulu. Ini adalah beberapa konfigurasi yang sudah kita lakukan ya, enable secret, enable password, kemudian apa lagi nih? Line console 0, banner MOTD ya kan, dan seterusnya, masih sedikit ya. Nah, kita kalau show startup config yang tadi di nvram, enter, masih kosong, not present. Tetapi ketika kita pertama kali menghidupkan switch atau router di Cisco, justru yang dicek itu adalah yang namanya startup config, teman-teman.
Maka jangan lupa setelah banyak konfigurasi Anda simpan di sini, Anda backup di sini. Jangan sampai Anda konfigurasi banyak belum disimpan, listrik mati, restart. Ya kan? Oke, selanjutnya cara menyimpannya adalah perintahnya adalah copy, posisinya di sini teman-teman. Posisinya di privilege mode. Copy ya. Kemudian run tab. Ingat, running config adalah konfigurasi yang sedang berjalan, yang disimpan di RAM, yang bisa hilang sewaktu-waktu kalau ada gangguan listrik. Kemudian disimpan di STAR tab. Disimpan di startup config yang posisinya ada di NVRAM, non volatile RAM, yang tidak akan hilang. Ya, karena non volatile tadi. Kemudian enter. Kemudian ditanya destination file name-nya, default saja ya. Kalau Anda mau ganti ya nggak apa-apa, tapi saya pakai default ya. Enter. Sudah selesai teman-teman. Ya, kita sudah sampai di sini ya. Kemudian kalau teman-teman perhatikan di sini completion-nya sudah 50%. Kenapa 50%? Karena kita baru mengkonfigurasi di S1. Di part 5 Anda disuruh mengkonfigurasi di S2-nya. Jelas ya? Karena masih 50%. Dan kita mulai konfigurasi di S2-nya agak sedikit cepat ya. Clue-nya ini ya yang harus Anda kerjakan. Karena di atas tadi sudah dijelaskan, maka kita lebih cepat ya. Oke, silahkan klik S2-nya. Oke. Kemudian enter. Di dalamnya klik dulu enter. Sudah masuk, kemudian kita enable ya. Kemudian diminta nih. Yang pertama adalah device name-nya diganti S2 namanya. Oke, kita masuk ke conft. Kemudian hostname, kemudian S2. Ini ya, enter. Otomatis sudah jadi S2 di sini dan completion-nya naik. Yang B, protect access to console using let me in password. Oke, seperti tadi, silahkan masuk ke line console 0 ya, bukan O ya, 0. Setelah masuk ke console line, kemudian dia minta passwordnya adalah let me in, pass, tab, let me in, enter. Jangan lupa aktifkan dengan perintah login. Selesai, sudah 68 ya, yang C. Configure enable password Cisco dan enable secretnya it's a secret, sama kayak tadi. Dari line kita mundur dulu, exit sampai di config ya. Kemudian enable password C1 $, C0 untuk enable passwordnya. Kemudian untuk enable secretnya it's a secret. Enable secret it's a secret. Enter. Oke, untuk yang C sudah 73%. Configure ini ya, banner MOTD ya, pesan yang tampil pertama kali di konsol. Oke, berarti banner MOTD, petik ini pesan MOTD misalkan. Enter. Sudah selesai. Kemudian encrypt all plain text password. Plain text itu teks yang langsung secara vulgar bisa dibaca ya. Perintahnya adalah service password. Posisinya di config ya, masih ya. Encryption. Enter. Sudah selesai ya di sini dan 93 completion-nya, dan yang terakhir adalah simpan konfigurasi yang saat ini ada di running config ke dalam startup config yang ada di NVRAM. Maka perintahnya adalah copy. Oh, bukan di sini ya. Kita harus mundur dulu, exit. Posisinya harus di privilege. Tapi besok saya kasih caranya, tinggal ditambahkan do sebenarnya ya. Besok kita bahas. Oke, tinggal copy, run. Boleh disingkat Pak, copy run start. Boleh. Gini juga cukup. Run itu running config, start itu adalah startup config. Oke, tinggal enter. Oke, sudah completion-nya sudah 100%, artinya kita sudah mengerjakan semuanya teman-teman. Kalau mau memverifikasi, exit. Nah, banner MOTD-nya adalah ini pesan MOTD. Masuk ke konsolnya adalah let me in.
Enable-nya adalah pakai it's a secret ya, bukan pakai Cisco. Selesai. Show startup config. Sudah ada isinya ya. Biasanya kan not present ya. Sekarang sudah ada isinya karena konfigurasinya sudah disimpan di startup config. Oke, itu untuk latihan kali ini. Silakan nanti dipelajari dan dibiasakan agar lebih mudah ya mempelajarinya.